Haleluya Yesus. Shalom. Shalom, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dimanapun saudara-saudara berada, dari Sabang sampai ujung Merauke, kami mengucap syukur kepada Tuhan karena kita diperjumpakan lagi, meskipun kami menjumpai saudara-saudara melalui tayangan ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kami terus berdoa, kami terus berharap kiranya kita semuanya, semua saudara-saudara dimanapun berada, tetap dalam keadaan sehat, tetap semangat, oke? Nah, kita bertemu lagi di dalam program kami, Distract, ya, Disciple Training Center. Nah, ini pusat pelatihan bagi murid-murid Kristus, bagi orang-orang percaya. Mari saudara-saudaraku, ambil Alkitab saudara, buka Alkitab saudara dari kitab Markus. Markus pasal yang keempat, Markus pasal 4 ayat 35 sampai dengan 41. Namun saya tidak akan membacakan semuanya, hanya ayat-ayat yang menjadi pembelajaran bagi kita pada kesempatan kali ini. Demikian firman Tuhan, di bawah perikop angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun, lalu menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tema pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, temanya adalah percaya. Percayalah. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya percaya sekali lagi bagian ayat-ayat tadi sudah sering kita dengar, bahkan sering kita membacanya berkali-kali, bahkan saya percaya. Dan ada pesan yang unik, ada pesan yang sangat-sangat esensi di dalam bagian cerita tadi, yaitu bicara tentang percaya. Bagaimana murid-murid bersama dengan Tuhan Yesus sedang menelusuri danau, lalu naik perahu di danau, lalu tiba-tiba angin taufan datang dan juga gelombang ombak, dan tiba-tiba perahu mereka mulai kemasukan air dan mereka mulai ketakutan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, inti dari pembelajaran di dalam tema ini adalah bicara tentang percaya ini adalah begini, saudara-saudara. Percaya itu, yang percaya seperti apa gitu maksudnya. Ya. Percaya yang seperti apa? Kalau dibilang sekedar percaya, ya percaya. Ya. Nah, saya mau mengajak kita mempelajari berasal dari kata asalnya, saudara-saudara. Ya, kalau dalam terjemahan bahasa Inggris, kata percaya itu ada dua kata dipakai. Yang pertama kata believe, juga artinya percaya. Yang kedua kata trust. Trust juga artinya percaya, saudara-saudara. Ya. Nah, apa yang membedakannya? Begini, saudara-saudara. Kalau di dalam kata believe itu, artinya menunjukkan kepercayaan akan kebenaran umum. Kepercayaan akan kebenaran umum. Ya. Misalnya begini. Percayakah saudara bahwa Pak Jokowi itu adalah presiden yang baik? Pasti kita percaya. Ya, pasti percaya. Percayakah saudara bahwa saya ini orang yang baik? Pasti saudara percaya. Itulah namanya belief. Kepercayaan sesuatu, kepercayaan yang umum gitu ya. Ya umum. Nah, kalau trust itu artinya kepercayaan akan kemampuan. Kepercayaan akan kemampuan atau keberadaan sesuatu hal atau seseorang. Ya. Percayakah saudara kalau saya ini pandai bermain musik? Main musik gitar kah, main keyboard kah, main drum kah, atau apa? Percayakah saudara? Pasti saudara belum tentu percaya, gitu kan? Nah, kalaupun saudara percaya kepada saya bahwa saya bisa memainkan segala alat musik, itu namanya trust. Ya, saudara yakin betul bahwa memang saya ini bisa memainkan alat musik. Ya, bisa dipahami, saudara, itulah bedanya belief dengan trust. Jadi kalau belief itu kepercayaan umum, kepercayaan hanya sekedar di luarnya. Tapi kalau trust itu kepercayaan yang sungguh-sungguh percaya bahwa kita percaya orang itu betul-betul
yakin, betul-betul mampu, betul-betul bisa, betul-betul jujur, betul-betul sopan, betul-betul rendah hati, betul-betul taat, dan sebagainya. Itu namanya kata trust. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam perjalanan hidup kita bersama dengan Tuhan Yesus, kalau dibilang kita percaya, pasti kita semua percaya. Persoalannya percaya yang mana? Nah, peristiwa angin tofan mengamuk bersama pada waktu murid-muridnya bersama Tuhan Yesus ada di danau, itu menunjukkan bahwa mereka believe atau trust. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini yang akan menjadi bahan pembelajaran kita, perenungan kita di dalam kehidupan kita bersama dengan Tuhan Yesus. Selama ini, apakah kita percaya believe atau percaya trust? Nah, mari kita koreksi, mari kita melihat, saudara-saudara. Poin yang pertama begini, saudara-saudara, ya. Kalau itu believe, kalau itu trust, harusnya bahwa ketika kita membawa Tuhan Yesus di dalam perahu seperti murid-murid itu, kita tidak membiarkan Yesus tertidur, Yesus duduk di belakang di buritan perahu, bahkan tertidur seperti yang di dalam cerita tadi, saudara-saudara. Ya. Mengapa bisa menjadi Yesus tertidur, Yesus tidak bekerja di dalam kehidupan kita? Karena kita tidak melibatkan Yesus. Artinya itu kita believe selama ini. Ini poin yang pertama, ya. Poin yang pertama, hal yang paling mendasar, saudara. Perenungan kita begini, apakah setiap hari, setiap minggu, bahkan setiap bulan, setiap tahun, setiap saat bahkan, kita melibatkan Yesus, menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Yesus, mengizinkan Yesus untuk bekerja di dalam hidup kita, mengizinkan Yesus untuk campur tangan, bahkan men-take over, ambil alih, menguasai hidup kita, memimpin perjalanan hidup kita, pekerjaan kita, kuliah kita, rumah tangga kita, bisnis kita, usaha kita, dan sebagainya. Atau selama ini kita hanya ngaku percaya Yesus, tapi Yesus kita diamkan, seperti cerita tadi bersama murid-muridnya. Yesus hanya duduk di belakang, di buritan, bahkan tertidur. Dia tidak bekerja, dia tidak diizinkan menguasai, ikut terlibat di dalam perjalanan perahu mereka. Itu artinya bahwa selama ini percaya kita hanya believe, belum trust. Kita mengandalkan ego kita mengandalkan logika kita mengandalkan kekuatan kita mengandalkan kemampuan kita untuk menguasai perjalanan hidup kita, mengatur hidup kita supaya hidup kita katakanlah baik, supaya hidup kita berhasil, supaya hidup kita berguna, supaya hidup kita kaya, supaya hidup kita maju, dan sebagainya. Tapi kita mengandalkan kekuatan manusia. Firman Tuhan di dalam bagian kitab Yeremia berkata, Yeremia pasal 17, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya, yang mengandalkan kekuatan manusia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jikalau selama ini hidup kita hanya mengandalkan kekuatan kita, ya memang kita orang Kristen, kita ngaku kita percaya, kita pengikut Yesus, tapi Yesusnya hanya diam di buritan, Yesus hanya terduduk di buritan, Yesus hanya tertidur di buritan perahu kita tidak melibatkan Yesus. Artinya kita selama ini hanya percaya, believe kepada Tuhan. Amin, saudara. Dan mari kita sama-sama bertobat. Kalau selama ini kita melakukan hal yang demikian, kita bertobat kepada Tuhan Yesus. Di dalam Lukas pasal 22 ayat yang 3 sampai yang 4. Maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Lalu pergilah Yudas kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah dan berunding dengan mereka bagaimana ia dapat menyerahkan Yesus kepada mereka. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, cerita ini cerita seorang murid Yesus yang bernama Yudas Iskariot. Bagaimana Yudas akhirnya mengkhianati Yesus? Pertanyaan saya, berarti dia selama ini percaya kepada Yesus, believe atau trust? Dan saya yakin saudara-saudara pasti bisa menjawab. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau seseorang mengikut Yesus itu atau percaya kepada Yesus itu trust, pasti dia tidak akan pernah mengkhianati Yesus seperti Yudas. Berarti Yudas selama ini hanya believe, hanya percaya tapi luarnya saja, hanya di bibir percaya. Kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan hanya di bibir, tapi hati kita nggak sungguh-sungguh meyakini bahwa Yesus itu Tuhan yang berkuasa atas hidup kita. Tuhan yang bisa mengendalikan seluruh hidup kita. Poin yang kedua, saudara-saudaraku, kita belajar dari mana taunya bahwa kita selama ini percaya kepada Tuhan Yesus itu percaya yang believe atau percaya yang trust. Ini yang perlu kita renungkan. Poin yang kedua, ketika murid-murid di dalam perahu itu
mulai ketakutan, mereka khawatir, maka mereka mulai membangunkan Yesus. Guru, engkau tidak peduli kita akan binasa. Mereka sangat ketakutan, mereka sangat bimbang dan penuh dengan ketakutan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau seandainya kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus benar-benar Tuhan yang maha kuasa, yang hebat, yang ajaib, yang dahsyat, yang megah dan sebagainya, apakah kita masih harus khawatir lagi akan kehidupan kita, akan keberadaan kita? Harusnya kan tidak. Nah, bila mana kita percayanya kita selama ini believe atau trust, ketika di dalam bagian perjalanan hidup kita, kita banyak khawatir, banyak curiga, banyak bimbangnya, banyak stresnya, banyak pusingnya, banyak galaunya, dan sebagainya, dan sebagainya. Menandakan bahwa hidup kita percaya kepada Tuhan Yesus hanya believe, belum menjadi trust. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam Daniel pasal 3 ayat 16-18, cerita tentang Mesak, Sadrak, Abednego lah. Mereka diperhadapkan, mereka akan dibuang ke dalam dapur perapian kalau mereka tidak menyembah patung buatan raja pada waktu itu. Tetapi ketiga anak muda ini, mereka tidak khawatir sama sekali, tidak ketakutan sama sekali. Mereka cukup berani, mereka yakin bahwa Tuhan akan menyelamatkan. Kalaupun mereka mati, ya mereka mati, tapi masuk surga. Itu keyakinan mereka. Artinya mereka pakai trust. Dan kita sama-sama tahu di dalam cerita itu, Sadrak, Mesak, Abednego akhirnya pun tidak mengalami sesuatu hal kecelakaan yang sama sekali. Bahkan mereka diselamatkan oleh Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah percaya yang trust, bukan yang believe. Bagian yang terakhir, poin yang ketiga, saudara, di ayat yang ke-38 sampai 39, ya. Waktu itu murid-muridnya bertanya kepada Yesus, mereka bimbang, Tuhan, kamu bisa nggak nyembuhin ini? Tuhan bisa nggak menghardik halau angin tofan ini? Tuhan bisa nggak menghalau segala sakit penyakit? Tuhan bisa nggak menghilangkan segala kesusahan saya dan sebagainya? Saudaraku, kalau kita masih sering bertanya-tanya begitu kepada Tuhan, artinya kita selama ini juga believe. Kepercayaan kita, kepercayaan yang believe, bukan trust. Oke, kita merasa selama ini sudah yakin. Saya percaya betul Yesus itu Tuhan yang baik, Tuhan yang hebat, Tuhan yang megah. Tapi kita seringkali ketika ada masalah, lalu kita bertanya, atau ada kebingungan, atau ada ketidakyakinan, atau dan sebagainya, gitu kan. Kita bertanya-tanya, Tuhan, bisa nggak ya saya nanti kelak sukses? Tuhan, bisa nggak ya saya nanti jadi berhasil? Tuhan, bisa nggak ya saya lulus kuliah? Tuhan, bisa nggak ya IP saya menjadi tinggi? Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Kalau di dalam analogi kehidupan sehari-hari, ini menandakan kita berarti kita anak kecil. Ya, anak kecil, iman kita masih kecil. Kita belum percaya sungguh-sungguh bahwa Yesus bisa melakukan apapun juga. Sekali lagi, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus bisa melakukan apapun juga. Dia bisa menyembuhkan segala sakit penyakit, Dia bisa menyembuhkan apapun juga, Dia bisa melakukan apapun juga. Dari yang pintu tertutup jadi pintu terbuka, dari yang tidak ada jalan menjadi ada jalan, yang tadinya di gurun pasir tidak ada apa-apapun, Tuhan bisa sediakan makanan, Tuhan bisa berikan apapun, bisa segala-galanya. Tidak perlu bertanya-tanya, tidak perlu mencurigai Tuhan, tidak perlu bimbang kepada Tuhan Yesus, tidak perlu bertanya kepada Tuhan Yesus, Tuhan sanggup atau tidak. Tuhan pasti sanggup, Tuhan Yesus pasti bisa, Tuhan Yesus pasti memberikan solusi, dan sebagainya. Amin, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mari kita aminkan firman-Nya pada kesempatan kali ini. Jikalau ada di antara saudara-saudara yang menonton atau mendengarkan pembelajaran ini, dan saudara belum sungguh-sungguh di dalam Tuhan, mari buka pintu hati saudara, undang Tuhan Yesus masuk ke dalam hati saudara, jadikan Dia Tuhan dan Juru Selamat, maka hidup saudara akan dipulihkan dan diberkati luar biasa. Mari kita berdoa sama-sama, kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk firman-Mu pada kesempatan kali ini. Bapa, meteraikan firman-Mu di dalam hati kami. Tuhan Yesus, kami mau sungguh-sungguh percaya trust kepadamu. Bukan hanya sekedar percaya di bibir, bukan hanya sekedar percaya di luarnya, tapi sungguh-sungguh sampai kedalaman hati kami. Kami percaya Tuhan Yesus, Kau Tuhan yang hebat. Engkau Tuhan atas semesta alam. Engkau Tuhan yang ajaib, yang dahsyat. Kami percaya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, bila mana Bapak ada yang baru pertama kali
membuka pintu hatinya, mengundang Engkau Tuhan Yesus masuk ke dalam hatinya. Dalam nama Tuhan Yesus, Bapa hamba berdoa, Engkau jamah, Engkau berkati dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau ya Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Akhir kata, saya mewakili dari pengurus besar Yayasan Visi Berkat bagi Indonesia, mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara-saudara, dan sampai berjumpa lagi di lainnya kesempatan. Tuhan Yesus memberkati kita.